지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Udah pada sarapan pagi tadi? Belum. Kenapa belum sarapan? Gak sempat tadi telat bangun. Nah, setelah pembelajaran ini, kalau sudah tidak ada pembelajaran dengan guru lain, silakan makan dulu ya, supaya anak-anak ini nanti semangat untuk belajarnya. Tapi untuk pembelajaran ibu pagi ini pada semangat kan? Semangat, Bu. Semangat? Semangat. Oke, kita sebelum mulai pembelajaran, kabar baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ibu mengambil absen dulu ya untuk mengecek hadiran anak-anak ibu semuanya. Yang pertama Danielski. Hadir, Bu. Selanjutnya Tiara. Hadir, Bu. Selanjutnya Irsal. Gak hadir, Bu. Kemana Irsal? Gak tahu. Besok kalau misalkan Irsa hadir, silakan sampaikan kalau misalkan izin untuk mengirim suratnya ya kepada ibu. Baik, Bu. Oke, karena semuanya udah hadir pada kesempatan kali ini, ibu mau bertanya sebelumnya kepada anak ibu. Apakah dari kalian semua, Ananda semua ini tahu pembelajaran kita yang sebelumnya? Oke, mungkin karena anak ibu masih belum mengingat kembali pembelajaran kita yang minggu lalu, bahwa kemarin itu kita belajar tentang hikmah berbakti kepada orang tua. Namun untuk pembelajaran saat ini kita akan mempelajari tentang adab manfaat dari berpakaian dan berhias. Sebelumnya ibu mau tanya kepada anak-anak ibu semua, di sini siapa yang kalau misalkan keluar dari rumah itu memakai hijab? Saya, Bu. Bagus, Tiara, Mbak Ida, Dita memakai hijab. Ibu melihat Ananda ada yang tidak menunjuk tangan. Kenapa Siti tidak menunjuk tangan, Siti? Bermalas, Bu. Bermalas menunjuk tangan, Bu. Siti suka kepanasan jadi pakai jilbab. Berarti Siti kalau keluar rumah tidak memakai hijab ya? Kadang-kadang iya, Bu. Nah, besok kalau misalkan keluar rumah, karena Siti sudah SMA ya sekarang, keluar rumah itu harus memakai hijab supaya bisa melindungi diri dan juga merupakan kewajiban bagi diri Siti. Oke? Iya, Bu. Pertama yang bakal kita bahas kali ini tentang adat berpakaian yang pertama yaitu dari segi pengertian dulu ya. Oke, Bu. Adat dan manfaat dari berpakaian dan berhias. Dari PPT yang ibu lampirkan ini, kalau dalam Al-Quran berpakaian itu biasa dikenal dengan kata libas dan sering diartikan dengan makna penutup. Sedangkan kalau kita bahas secara keseluruhan, bahwa berpakaian itu merupakan tata cara atau etika yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang itu berbusana sesuai dengan norma dan masyarakat serta agama. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang fungsi dari berpakaian. Sebelum ibu menjelaskan tentang fungsi berpakaian, dari Anda semuanya tahu Mbak, apa sih fungsi dari berpakaian itu? Penutup, Bu. Silakan ajukan tangannya, siapa yang tahu? Menutup aurat, Bu. Terus jaga kedinginan juga. Nah, bagus ya. Yang pertama itu adalah fungsi utama dari berpakaian adalah menutup aurat.
Jadi kisah Nabi Adam dan Hawa ini menyatakan bahwa hukuman untuk Nabi Adam dan Hawa itu selain diletakkan ke dunia itu adalah dibuka auratnya sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anak-anak ibu tidak menutup aurat, berarti itu merupakan salah satu bentuk bahwa kita merupakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa terhadap diri kita dan kepada Allah. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu melindungi diri. Kenapa aurat ini melindungi diri? Karena pada dasarnya ketika anak-anak ini yang perempuan keluar rumah tidak menggunakan hijab, berpakaian seksi ataupun nipis, nanti akan dapat menimbulkan syahwat bagi lawan jenis kita. Ada nggak di sini yang kalau misalkan keluar rumah menggunakan pakaian tertutup, tapi dia tidak pernah diganggu oleh lawan jenisnya? Karena nggak? Karena kalau takut, cuman ada juga yang kampung. Ada beberapa. Itu mungkin orangnya agak aneh sih Ya, biasanya preman kok. ya preman kan. Oke, dari Siti tadi, Siti mengatakan bahwa Siti pernah tidak memakai hijab keluar. Ketika Siti memakai hijab dan tidak memakai hijab, apakah ada perbedaan yang Siti rasakan ketika keluar rumah? Ada tuh. Kalau pas pakai hijab rasanya lebih aman gitu. Kalau pas tidak pakai hijab ada rasa khawatir diganggu. Nah, bagus. Itu sudah bentuk bahwa berpakaian itu selain menutupi memberikan rasa aman bagi diri kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas nilai positif dari berpakaian ini. Seperti yang disampaikan oleh Siti tadi bahwa menjaga dengan menutup aurat itu akan memberikan rasa nyaman untuk kita. Ternyata fungsi dari menutup aurat ini adalah menggunakan berpakaian yang tidak tipis, panjang dan menutupi seluruh bagian tubuh, apalagi aurat wanita itu yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Oke, dari pembahasan kita pada bagian berpakaian ini, apakah dari Ananda masih ada yang masih ragu? Tidak. Jadi sudah paham ya? Tahu. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu membahas adat berhias. Nah, ini sangat menarik kita bahas untuk para ukti-ukti yang suka berhias. Nah, di sini siapa yang kalau keluar itu harus rapi, cantik dan pakai make up? Siti. Siti wajib pakai bedak sama lipstick. Di kelas 11 ini yang udah mulai masuk ke masa dewasa, pasti kalian ingin punya gaya yang bagus, menarik di mata orang lain. Tapi apa sih yang menjadikan berhias ini diperbolehkan dalam Islam, tetapi juga dilarang dalam Islam? Nah, maksudnya di sini adalah bahwa ketika kita diperbolehkan itu hanya untuk kesehatan dan untuk diri kita, sedangkan yang menjadikan hias itu menjadi haram ataupun tidak boleh itu dikarenakan niat kita ketika kita berhias itu untuk memberikan keindahan untuk orang lain, bukan untuk semata-mata karena Allah. Sombong nanti udah ya, Bu. Nyanyi untuk sombong tuh. Nah, ini ada bentuk-bentuk adat berhias yang perlu Ananda ketahui. Yang pertama yaitu niat yang lurus. Seperti Ibu sampaikan tadi bahwa kalau kita mau berhias itu boleh, tapi niatkan berhias untuk diri sendiri, kesehatan, dan tidak untuk orang lain. Selanjutnya itu dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama. Ada yang tahu nggak di sini maksudnya bahan-bahan yang dilarang oleh agama? Centang, terawang, Bu. Pakai Berhias, Bu. minyak babi, Bu. Dari contohnya, oke, minyak memakai alkohol. Nah, di mana yang disampaikan oleh Siti dan Tiara tadi itu benar bahwa dalam produk yang kita gunakan
itu sudah dewasa, boleh berhias namun sesuai dengan kadarnya. Yang terakhir itu kita akan bahas tentang membiasakan adat berhias. Nah, ternyata juga berhias ini boleh dilakukan oleh kaum adat atau kaum yang laki-laki. Hanya perempuan itu mereka tidak boleh menggunakan yang namanya kain sutra, emas, karena itu akan mereka pakai ketika mereka berada di surga. Dan selanjutnya hal yang lagi marak-maraknya nih ke dalam kehidupan kita saat ini adalah laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, ataupun perempuan juga tidak boleh menyerupai laki-laki. Ada yang bisa memberikan contoh ibu laki-laki yang menyerupai perempuan? Laki-laki pakai kain terus pakai baju perempuan yang bencong itu Pak. Gayanya itu ya letoy. Oke, benar yang disampaikan Anda semuanya benar bahwa apalagi di tren TikTok sekarang itu sudah banyak yang laki-laki yang bergoyang seperti perempuan, yang menggunakan daster, yang pakai makeup, itu jangan sampai menjadi contoh yang buruk bagi kehidupan kita saat ini. Dan kalau misalkan kita menemukan hal tersebut di lingkungan kita, silakan Anda nasihati, sampaikan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. Oke, dari pembahasan kita kali ini ada yang perlu ditanyakan nggak? Bu, ya silakan beda. Berarti berhias itu untuk diri sendiri aja. Dengan kalau hias untuk dilihat orang itu berarti kan dosa kita tuh. Ya, beda. Seperti Ibu sampaikan tadi bahwa segala sesuatu itu, terutama itu berhias, kita niatkan dengan baik itu untuk diri kita, untuk kesehatan dan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita berniat berhias ini untuk menjadi daya tarik bagi lawan jenis kita, itu sangat tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada apa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari tadi sampai sekarang ini? Nah, silakan Tiara. Bahwasanya kalau kita sebagai perempuan apalagi sudah balik Bu dan kita beragama Islam wajib untuk menutup aurat. Yang untuk perempuan ini menutup auratnya itu kecuali muka dan telapak tangan, dan juga untuk adat berhias itu juga ada. Jangan berhias ini terlalu menor atau berlebihan, dan juga niatnya untuk mencuri pandangan atau menarik perhatian kaum laki-laki. Ini Bu. Terima kasih Agus untuk Tiara. Oke, jadi seperti yang disampaikan Tiara bahwa dari adat berpakaian, adat berhias, intinya itu untuk menjaga diri kita, terutama kita sebagai perempuan. Nah, Ibu analogikan ini satu untuk penutup di siang hari ini. Ketika Ibu memberikan suatu makanan yang sudah dibuka dengan makanan yang masih tertutup, kemungkinan Anda mana memilih makanan tersebut? Yang tertutup. Ada yang bisa jelaskan ke Ibu kenapa memilih yang tertutup? Dari situ lebih terjaga. Nah, itulah kita analogikan dengan kita sebagai seorang perempuan. Kalau misalkan kita lebih tertutup dan terjaga, pastinya kita akan dihuni oleh orang seperti kita ataupun oleh orang yang kita inginkan. Tapi ketika kita membuka aurat kita, itu akan memandang bahwa kita perempuan yang tidak bisa menjaga diri kita. Nah, jadi begitulah pembahasan kita kali ini, karena waktu juga tidak cukup. Ibu berharap dengan pembelajaran hari ini kalian Anda tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja, tetapi juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak untuk pembelajaran minggu depan,